Menurut Presiden Joko Widodo, efek domino kelangkaan kontainer telah merembet kepada ketidakpastian harga komoditi di negara manapun, tak terkecuali di Indonesia. Harga sewa kontainer meningkat karena perdagangan yang tidak seimbang di antara negara-negara di dunia. Di tengah tren pemulihan sektor manufaktur, lonjakan harga ocean freight atau ongkos pengiriman lewat laut yang tinggi berimbas langsung pada kerugian para pelaku industri, khususnya bagi industri kecil dan menengah yang mengganggu kegiatan ekspor. Krisis pasokan kontainer ini tak luput dari sorotan DPR RI. Membawahi Kementerian Perindustrian, Komisi 7 DPR RI menyoroti kelangkaan kontainer pengemas barang dan ketersediaan ruang kapal di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, yang disinyalir menjadi biang keladi terhambatnya rantai pasok distribusi produk dari produsen ke konsumen. Anggota Komisi 7 DPR RI Adian Apitupulu menyatakan, selain menyebabkan masalah di sektor logistik ekspor-impor, tidak tersedianya ruang di kapal karena penuhnya pemesanan turut memicu penumpukan barang ekspor di lokasi pabrik yang berpotensi menyebabkan terhambatnya produksi. Menurut Adian, tidak hanya menghambat rantai pasok, hal ini juga berdampak pada tingginya biaya logistik yang tentunya akan sangat membebani para pelaku usaha, terlebih sektor UMKM dengan modal yang kecil. Untuk itu, Adian mendesak Kementerian Perindustrian segera mencari solusi guna mengatasi tersendatnya arus distribusi logistik dengan menjalin kerjasama lintas sektoral dan lintas kementerian. Jangan-jangan Mayora kerjasama dengan UMKM, UMKM-nya tumbuh berkembang, mau ekspor juga nggak bisa. Problemnya apa? Kapalnya nggak ada. Bagaimana Kementerian Perindustrian ini berkoordinasi dengan kementerian yang lain? Yang saya mau tahu itu, Pak. Kemudian kita misalnya ada barang kita ekspor keluar, nggak diterima negara lain, negara buat apa? Negara lakukan apa? Jangan-jangan negara cuma mau ngambil pajaknya, tapi tidak memperjuangkan barang-barang kita yang diekspor keluar sampai akhirnya dilempar ke Afrika dan setengah harga. Menurut saya, kediaman negara seperti itu juga memalukan buat kita. Pelaku industri turut mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah terkait proses distribusi produk melalui jalur laut. Sulitnya ketersediaan ruang kapal dan kontainer membuat pelaku industri seringkali terlambat mengirim barang ke daerah tujuan. Direksi PT Mayora Indah, Johan Mulyawan mengaku, perusahaannya kerap mengalami kendala dalam proses distribusi produk. Kendala tersebut tak hanya terjadi saat proses distribusi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Untuk itu, Johan meminta pemerintah segera menghadirkan solusi agar arus distribusi produk dari pabrik hingga ke konsumen dapat berjalan lancar. Jadi ekspor kita juga mengalami kendala saat ini dengan kekurangan kontainer, kelangkaan ruang kapal, dan kemahalan daripada itu. Itu pengiriman yang tadinya misalnya sekitar berapa itu 5 kali lipat gitu, jadi bisa sampai 20.000 US dollar. Padahal satu kontainer itu Pak Ardian cuma 35.000. Jadi kita nggak bisa itu bagaimanapun. Tapi kalau dari produksi mau nggak mau kita kirim daripada expired di sini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman meminta Kementerian Perindustrian menjalin sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk membenahi mekanisme distribusi produk dari hulu hingga ke hilir. Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok barang yang selama ini terkendala minimnya jumlah kontainer dan ruang kapal. Indofood dan Mayora terkait supply chain, yaitu terkadang sering sekali masih ada beberapa hambatan terhadap distribusi produk. Contoh dari pengadaan kebutuhan kapal dan kontainer. Nah, jadi saya rasa tadi kita juga minta kepada Kementerian Perindustrian untuk bisa berkoordinasi lintas kementerian, yaitu dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan, agar jangan sampai kita tingkatkan produksi tapi kita nggak bisa kirim barang. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Andi Yuliani Paris menilai kelangkaan kontainer yang terjadi saat ini diakibatkan fluktuasi pengiriman barang karena pandemi COVID-19 dan ketidaksesuaian jumlah antara kontainer ekspor dan kontainer impor. Ketergantungan pada kontainer impor dikarenakan Indonesia belum mampu membuat kontainer sendiri di dalam negeri. Untuk itu, Andi Yuliani mendesak pemerintah segera mencarikan jalan keluar untuk bisa memenuhi kebutuhan kontainer bagi industri dalam negeri.
kita mendengar hari ini bahwa ternyata kontainer pun kita masih perlu kontainer impor gitu loh. Padahal kita ini punya baja loh, kita punya besi, kita punya nikel. Dan itu adalah tugas dari Kementerian Perindustrian untuk industri logam. Harusnya ini difikirkan kalau memang kita ingin menjadi negara pengekspor. Nah, dan hari ini kita dengar bahwa industri kontainernya mati, dan padahal kan syarat untuk ekspor adalah kontainer. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Indonesia masih mengimpor kontainer dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan domestik senilai 45 juta dolar Amerika pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 49 juta dolar Amerika di tahun 2019. Kendati demikian, jumlah impor kontainer tersebut nyatanya masih belum memenuhi kebutuhan pelaku industri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.